teman-teman, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati berkat kasih karunia anugerah yang Allah limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai pada kita sore hari ini. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita bersama memuji dan memuliakan akan nama Dia. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua hanya karena kasih-Nya, semua hanya karena kemurahan Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Dapat anugerah-Mu, ku ada. Karena anugerah, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kita panggil. Sebagaimana kita ada sore hari ini, hanya karena kasih karunia-Nya, sebab anugerah-Mu, haleluya, ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat anugerah-Mu Yesus, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat
Haleluya, 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 haleluya. Ya Bapa Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, layakkan dan kuduskan kami sore hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Engkau. Terima kasih buat anugerah yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Kasih-Mu yang tiada tara, kasih-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Allah boleh mengampuni segala ketidaktaatan kami. Allah mengampuni segala pelanggaran kami yang tiada berkenan di hadirat Engkau. Kuduskan, layakkan kami sore hari ini ya Bapa, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Satukan kami di dalam pelayanan Engkau yang indah, di dalam urapan kuasa Roh Kudus Engkau. Engkau adalah Allah yang patut kami sembah, kami puji. Hingga sore hari ini kami mau memuji-Mu, anugerah Engkau yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan segala doa ucapan syukur. Haleluya. Puji akan nama Tuhan, silakan. Ada sukacita? Ada sukacita hari ini. Ada hari-hari yang kita lalui adalah hanya bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari kita lalui hanya bersama Yesus, bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya, saudara, aminkan pujian ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita boleh bersama Yesus, semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Suka duka yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, semuanya akan indah pada waktunya. Puji akan nama Tuhan. Mungkin ada kesaksian, kami
Beri kesempatan, kita tunggu dengan satu pujian bahwa hanya Yesus adalah gunung batu di dalam kehidupan kita. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku,
Haleluya. Pujiakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kaum itu. Kiranya hanya Tuhan saja yang boleh memberkati di dalam kehidupan kita. Kalau orang lain boleh ditolong di dalam kehidupannya, kita pasti akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Ada amin? Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita hadapkan hati kita kepada Tuhan. Kita benar-benar memohon hanya kepada pimpinan Allah. Biarlah firman-Nya boleh tanam dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita boleh katakan tidak takut. Karena benar-benar kita tidak takut. Karena kita punya Allah seperti Dia. Yesus yang penuh tanggung jawab. Yesus yang senantiasa mengasihi di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu ragu. Haleluya. Tidak bimbang Tuhan, karena Engkau adalah Allahku dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allahku, lakukanku takut, karena Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Kalau tak takut, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besertaku, aku tidak bimbang Tuhan, karena Engkau adalah Allah di dalam kehidupanku.
dalam kehidupan kita, yang kuat, teguh di dalam Yesus Tuhan. Kita angkat tangan kita, Allah memegang tangan kita. Kita percaya Yesus memegang kita. Yesus menolong kehidupan kita. Yesus memberkati hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kehidupan kita. Tangan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memegangku. Allah tidak pernah melepaskan tangan kita. Dengan kananmu Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Allahku, Allahku yang senantiasa menopang hidupku, yang senantiasa memegang tangan, tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah kita jatuh. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memegangku. Memegang tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sembah Dia. Kita percaya bahwa Allah yang memegang kehidupan kita, Allah senantiasa memegang tangan kita. Allah tidak pernah membayarkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah, 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 sembah Dia, sembah Dia. Yesus, 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 Yesus. Kami percaya Allah, Engkau Allahku, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut kami puji. Engkau Allah yang memegang tangan kami, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kami. Jangan pernah takut, jangan ragu, jangan bimbang. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Ya rawala takaya besi, arbiski fikir kausi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan bersama masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Nanti Bapak Meseno pimpin di dalam doa untuk firman-Nya. Pada hamba-Nya kami serahkan.
Dipersilakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan. Puji Tuhan, kita tidak usah takut, tidak khawatir, bahwa tangan Tuhan yang menopang, yang menuntun, yang memegang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan langsung belajar kembali yang terambil di dalam 2 Korintus 13 dengan ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 13 dengan ayatnya yang ke-11, saya akan beri judul hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ayatnya kita baca bersama, ada judul di atas salam, 2 Korintus 13 di dalam ayatnya yang ke-11, kita baca bersama-sama, sudah 3, 2, 1. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakan dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah hampir 1 bulan, di tahun 2022 Tuhan terus menyertai kita di bulan mendatang, dan di bulan mendatang pun seterusnya. Tuhan pasti tetap menuntun kita, tetap menyertai di dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, ya, atau ya kita renungkan di situ dalam kasih karunia, kata-kata kasih karunia atau karunia itu adalah suatu pemberian atau suatu anugerah dari Tuhan. Kata karunia adalah suatu pemberian atau anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus datangnya. Kalau kita merenungkan dalam ayat ini, lalu ada kata damai sejahtera. Damai sejahtera itu dengan artinya, ya, sumber, ya, arti damai sejahtera itu adalah sumber yang dialirkan, ya, yang dialirkan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu bagian bawah tadi. Kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, katakan kata damai sejahtera, ya, yang artinya sumber, ya, saya ulangi, sumber yang dialirkan dari surga oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita menerima aliran air surgawi yang dialirkan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri datangnya. Itu sebabnya dalam pujian tadi bahwa kita tidak perlu takut sebab Allah selalu menyertai dalam hidup kita. Itu sebabnya kasih karunia, ya, pemberian yang dari Tuhan Yesus Kristus atau anugerah, ya, yang dari Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita, dan aliran air surgawi itu tetap mengalir, menyegarkan, membasahi di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, di dalam rohani kita, supaya kita tetap kuat, ya, supaya kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Saya katakan dalam ayat tadi, ya, sudah saya katakan, ya, kata damai sejahtera tadi, ya, sumber semuanya, ya, sumber yang dari Tuhan Yesus Kristus itu
datangnya atau asalnya yang akan membawa kehidupan kita tetap semangat. Kita tetap semangat dan kita tetap yaitu mempertahankan iman kita, ya, supaya kehidupan kita, iman kita selalu dialiri, ya, dialirkan atau dialiri aliran sungai surgawi yang menyegarkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam ayat tadi dikatakan akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Ya, katakan nasihat firman Allah, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, saudara, Allah itu pusat atau yaitu di dalam semuanya, ya, di dalam segalanya adalah pusatnya dari Allah, sumbernya dari Allah, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai saudara dan saya, akan menyertai dalam hidup kita, dan kita selalu diberi oleh Tuhan Yesus Kristus yaitu sumber kasih, sumber saya katakan tadi, sumber yang dialirkan di dalam kehidupan kita yang membawa hidup kita dan menyegarkan iman kita, menyegarkan rohani kita, ya, membangkitkan kesemangatan kita. Ya, katakan maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Pada sore hari ini kita sudah ada bersama-sama ini, kita sebisa mungkin seperti ayat ini, usahakanlah dirimu, ya. Usahakanlah saudara dan saya datang beribadah, ya, kepada Tuhan. Gampangannya begitu, ya. Kita sudah berusaha, usahakanlah dirimu, usahakanlah hidupmu, ya. Usahakanlah saudara dan saya, ya. Ya, katakan supaya kita beribadah, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita boleh mendapatkan suatu kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, sumber segala-galanya, ya. Sumber segala-galanya itu yang akan dialirkan, ya, yang akan dialirkan di dalam kehidupan kita, yaitu aliran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan. Coba kita akan lihat itu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Kita tinggalkan ini sejenak. Ada dua, ya. Ada satu, ada dua yang kita baca. 2 Timotius, ya. Ada 1 Timotius, ada 2 Timotius. 2 Timotius dengan pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayatnya yang ke-8, ya. Ayatnya yang ke-8 saja, bagian A saja, ya. 2 Timotius 4 dengan ayatnya yang ke-8A, ya. Ke-8A. Jadi ayat bagian A saja, ya. Begini, ya, ayat ini mengatakan 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8, ya, bagian atas saja. Sudah, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Sampai di sini, ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, ya. Ada mahkota kehidupan, ya. Ada mahkota kebenaran. Yang ditulis oleh Timotius adalah mahkota kebenaran. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 tadi, ya, saya katakan sekarang telah tersedia bagiku
untuk kita, ya, disediakan untuk kita mahkota kebenaran, ya, tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan sendiri. Dia katakan, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Biarlah kebenaran firman Allah itu menghiasi dalam hidup kita, memahkotai dalam hidup kita. Sebab di situ dikatakan mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan, ya, akan disediakan, akan diberikan, ya, kepada saudara dan saya oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini sangat kita rindukan bersama, ya, sangat penting, ya. Dia katakan Allah yang telah menyediakan yaitu mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, yaitu menghiasi dalam hidup kita. Mahkota tidak lain adalah firman Allah itu membawa dalam kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan, seperti 2 Korintus pasal yang 13 ayat 11 yang sudah kita baca tadi, supaya kita meraih mahkota kebenaran itu tadi, firman Allah itu tetap hidup dalam kehidupan kita. Kita tetap berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia katakan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus sekarang, ya, pada sore ini, ya, pada saat ini, ya, yaitu Tuhan sudah menyediakan, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kita perlu, saudara, dimahkotai kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan sendiri yang menguatkan iman kita. Firman Allah itu yang meneguhkan dalam iman kita. Firman Allah adalah ya dan amin, ya. Janji Allah digenapi dan memahkotai dalam hidup kita. Kebenaran firman Allah itu menghiasi dalam hidup kita, membawa di dalam kehidupan kita, ya, mengayomi di dalam hidup kita, ya. Dalam ayat tadi telah, ya, dikatakan tadi mahkota kebenaran yang akan, ya, dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini yang kita inginkan bersama. Jangan sampai mahkota kebenaran ini, ya, mahkota kehidupan ini hilang dari kehidupan kita. Jangan sampai. Tetapi mahkota kebenaran itu terukir, ya, terlukis, ya, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, saudara, kita tidak mampu. Tanpa kebenaran firman Allah, saudara dan saya tidak bisa berjalan sendiri. Ada pujian katakannya, mengatakan ku tak dapat jalan sendiri. Tidak dapat berjalan sendiri tanpa kebenaran yang daripada Tuhan. Firman Allah yang seringkali membawa dalam kehidupan kita, ya, mengingatkan dalam kehidupan kita, menyegarkan dalam kehidupan kita, meneguhkan dalam iman kita. Seperti itulah, ya, sebab firman Allah adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan mahkota kebenaran itu Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi dalam kehidupan kita, yang akan melindungi dalam kehidupan kita, yang akan mengayomi dalam hidup kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Tetaplah bertahan, ya, tetaplah kuat, ya. Tetaplah kita meneguhkan iman, ya. Tetap kita meneguhkan hati, meneguhkan kesetiaan, meneguhkan kesemangatan,
supaya kita tidak diumbang-ambingkan. Sebab Tuhan katakan pujian, katakan tidak usah takut, sebab Tuhan memegang tangan kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong dalam hidup kita. Sebabnya pada sore ini apa yang Tuhan katakan atau Tuhan pesankan jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita lupa akan apa yang Tuhan katakan pada saat petang hari ini. Kita perlu pendekatan diri kepada Tuhan Yesus Kristus supaya hidup kita, hati kita, iman kita, pikiran kita hanya terarah, hanya tertuju kepada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau hati kita selalu dijaga oleh Tuhan, hati kita selalu dilindungi oleh Tuhan, apalagi pikiran kita, iman kita, rohani kita ada di dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan alami aman saja. Puji akan nama Tuhan, kita aman sebab Tuhan yang menyertai dalam hidup kita. Dalam surat Filipi pasal yang keempat, kita maju lagi sedikit. Kita baca bersama-sama, kita temukan ayat tersebut dalam surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat dengan ayatnya yang ke-7 dengan ayatnya yang ke-7 dalam surat Filipi pasal yang keempat dengan ayatnya yang ke-7. Ya, kita baca bersama-sama 4 ayat yang ke-7 dalam Filipi 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tiga macam ayat ini dikatakan akan memelihara, dikatakan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi kita aman sebab Tuhan memelihara dalam kehidupan kita, biar hati kita selalu dihiasi oleh damai sejahtera Allah, oleh firman Allah saja. Dan Tuhan selalu, saudara, Allah Tuhan Yesus Kristus selalu yaitu memelihara akal kita, memelihara pikiran kita, dan Tuhan selalu menjaga hati kita, lalu dalam pikiran kita di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau hati kita, pikiran kita dipimpin, disertai oleh Tuhan, seperti ayat ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, akan memelihara hati dan pikiranmu. Hati kita dipelihara oleh Tuhan, pikiran saudara dan saya, pikiran yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang baik pun dipelihara, disertai oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Kalau dalam Kristus Yesus semuanya dipelihara oleh Tuhan, saya katakan kita akan mengalami suatu sukacita, akan mengalami kemenangan, akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pada sore atau menjelang petang ini, apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu, saudara,
memelihara dalam pikiran kita. Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga selalu menjaga hati kita. Ya. Memelihara ya, pikiran kita, hati kita ya, dalam pimpinan Allah saja. Kalau semua itu disertai oleh Tuhan, saudara, maka kita pasti ada di dalam kekuatan, kuasa Roh Kudus. Tapi dikatakan biar kita ya, biar hati kita ya, dalam Filipi 4:7 tadi, biar hati kita ya, selalu ya, dipelihara, ya, selalu dihiasi oleh kebenaran firman Allah saja ya. Lalu dikatakan ya, oleh firman Allah itu yang menghiasi dalam hidup kita, dan Tuhan saudara selalu memelihara dalam akal kita, pikiran kita, hidup kita, dan Tuhan selalu menjaga hati kita ya saudara oleh kekuatan ya, atau di dalam pimpinan kuasa Roh. Itu yang ada ya, yang ada dan yang akan membawa hidup kita menuju kepada kebenaran. Itu sudah pasti ya. Tidak akan ya, tidak mungkin kita keluar ya, dari penyertaan Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan petunjuk ya, dan Tuhan kita jadikan yaitu sumber kekuatan di dalam iman kita, kesetiaan kita, iman kita, kekuatan kita, semua itu ya, semua itu yang kita peroleh, yang kita miliki dari Tuhan. Sebabnya jangan sampai kita jauh dari yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok ya. Kita temukan pokok sumber itu yang memberi suatu yaitu kekuatan, dan aliran sumber yang dari Tuhan Yesus Kristus itu tetap dialirkan di dalam kehidupan kita, menyegarkan di dalam iman kita. Dan firman Allah pada petang ini supaya menghiasi di dalam hidup kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Milikilah saudara ya, milikilah firman Allah itu tetap tinggal, milikilah firman Allah itu tetap hidup ya, tetap berkarya ya, tetap tinggal ya, tetap ada ya, di dalam kehidupan kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Itu sebabnya pada saat petang hari ini apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan kita ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja yang membawa kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Petang hari ini saudara, apa yang Yesus inginkan ya, yang Yesus rindukan dan yang kita inginkan juga, bersama-sama kita berjalan dengan Yesus seperti dalam yang kita baca tadi, hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, supaya kesejahteraan Allah, sukacita surgawi melimpah ya, sukacita surgawi ada di dalam hidup kita bersama-sama. Puji akan nama Tuhan. Saya kira sampai di sini saja dengan renungan ini. Yang penting saudara, yang penting kita jadikan Yesus sebagai pokok, sebagai sumber dalam kehidupan kita yang membawa hidup kita menuju kepada kebenaran, kepada hidup kekal di dalam kerajaan surga, dan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan pada petang hari ini. Puji Tuhan ya. Kita mengakhiri dalam renungan ini dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama.
pujiannya yang kita akan angkat bersama-sama ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku ya, menghiasi hati dan jiwaku dan seterusnya. Haleluya. Cari di ya. Kasih Yesus. Haleluya. 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 Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku, hiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Dari atas lagi, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku, kasih hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam berarti sungai yang tak pernah kering. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Dari atas, haleluya. Kasih Kristus Yesus dalam hidupku, haleluya, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang mengering. Haleluya. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Biar kasih Allah itu, kasih Kristus itu menghiasi di dalam hidup kita, dan firman Allah hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan angkat rapnya sekali lagi dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu rasa dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa ya. Ibu angkat dalam doa.
Tuhan berkati, silakan duduk. Belum tutup dalam doa nanti latihan ya, kaum wanita, dan besok Jumat tetap yaitu doa ya. Pelayan-pelayan Sabtu latihan musik, lalu teruskan ibadah kaum muda, Minggu sekolah Minggu pagi, siang tengah 9 ibadah raya. Jangan lupa untuk minggu terakhir kita pakai baju adik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang lain tidak ada, kita akan akhiri pada petang ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Rapnya kita angkat sekali lagi bersama-sama. Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, kasih Yesus membabat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu ibadah petang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh menghiasi di dalam hati kami, menghiasi di dalam kehidupan kami, membawa dalam iman kami semakin kuat teguh sebab dihiasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada saat petang hari ini ya Bapa. Tuhan, kami bersama-sama yang sudah hadir diberkati oleh firman Allah, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini dan latihan pujian kaum yang ada dan persembahan yang dikerjakan jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Selesainya kami pulang, Allah menyertai. Dan sepanjang malam yang gelap bila kami beristirahat, bungkus kami dengan darah Kristus supaya kami tetap ada dalam kekuatan, di dalam kesehatan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan dalam hidup kami bersama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur dan doa kami. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama ya Tuhan. Kami memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini Bapa. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.